di sore hari Arafah, beliau berdoa untuk umatnya agar diberikan oleh Allah rahmat dan ampunan. Fa'aksara doa, lalu Rasulullah memperbanyak doa. Fa'ajabahu rabbuh bi anni fa'altu illa dulma ba'dihim ba'dah. Maka seluruh doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah di sore Arafah itu diterima oleh Allah dengan kata Allah, bi anni fa'altu, aku lakukan apa yang engkau mau, illa dulma ba'dihim ba'dah, kecuali kezaliman sebahagian mereka itu terhadap sebahagian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kajian tasawuf kita fokuskan tentang fadlul haji, keutamaan ibadah haji. Nah, keutamaan perjalanan haji. Mudah-mudahan kajian kita tentang keutamaan ibadah haji ini yang pertama dapat menjadi motivasi bagi kita-kita yang sudah punya kemampuan tapi belum punya keinginan atau niat untuk melakukan perjalanan haji, dan juga bisa menjadi pemicu rasa syukur bagi kita-kita yang telah diberikan oleh Allah kesempatan melaksanakan ibadah haji. Qala al-faqih Abu Laits Samarqandi rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin Daud, haddatsana Abu Abdullah Muhammad ibni Ahmad ibni Zakaria bi isnadihi, haddatsana Muhammad bin Abdullah, haddatsana Asim bin Ali al-Baghdadi an abihi an Laits an Mujahid, dari Mujahid an Abdullah ibni Mas'ud ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah ridha untuk keduanya, Abdullah dan Abbas. Qal, Abdullah bin Abbas berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina. Kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina. Il aqbalat ta'ifatun minal Yaman. Tiba-tiba muncullah satu kelompok orang dari Yaman. Faqalu, lalu mereka semua berkata, fida'uka ummahati wa abai, tebusanmu wahai Rasulullah, ayah-ayah, ibu-ibu kami dan ayah-ayah. Akhbirna bi fadailil haji, tolong ceritakan kepada kami apa keutamaan ibadah haji. Qal, Rasulullah menjawab pertanyaan orang Yaman tersebut, bala. Ya, kata Rasulullah, ayyu rajulin kharaja min manzilihi hajjan au mu'tamiran, laki-laki mana saja yang keluar dari rumahnya untuk melakukan perjalanan haji atau umrah,
Fakullama rafa'a qadaman wa wada'a qadaman, maka setiap dia mengangkat satu langkah dan meletakkan satu langkahnya, mengangkat satu tapaknya dan meletakkan satu tapaknya, tanasaratid dunubu mim badanihi, berguguranlah dosa-dosa dari tubuhnya. Kama yatanassarul waraku minasyajar, persis seperti daun-daun yang kering berguguran dari pohon kayu. Jadi ketika satu kelompok orang Yaman bertanya kepada Rasulullah tentang keutamaan haji, yang pertama Rasulullah jelaskan bahwa perjalanan haji, satu tapak yang kita angkat dan yang kita letakkan melakukan perjalanan haji atau perjalanan umrah, itu membuat dosa-dosa kita gugur dari badan seperti daun kayu yang kering gugur dari pohonnya, kata Rasulullah. Faida waradal madinata, ketika orang yang melakukan perjalanan tersebut telah datang ke kota Madinah, wasafahani bisalam, lalu dia menjabat tanganku sambil mengucapkan salam, safahatul malaikatu bisalam, niscaya para malaikat menjabat tangannya juga sambil mengucapkan salam. Jadi ketika kita sampai ke Madinah, lalu kita membaca salam kepada Nabi di masa hidup Nabi sambil berjabat tangan dengan Nabi, ini akan dibalas oleh para malaikat dengan diucapkan salam kepada kita juga sambil dijabat tangan kita. Faida warafadzal hulaifah, ketika orang yang melakukan perjalanan haji dan umrah itu sampai ke tempat yang bernama Dzul Hulaifah, waghtasala, lalu dia mandi. Ini Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini perjalanan yang mikatnya di Dzul Hulaifah, artinya mikat yang lain sama. Ya, waghtasala, dan dia mandi, wa taharahullahu minad dunub, niscaya Allah bersihkan, sucikan dia daripada dosa. Wa idza labisa saubaini jadidaini, ketika orang itu sudah memakai dua helai pakaian yang baru, yaitu pakaian ihram bagi orang laki-laki, dua helai kain yang tidak terjahit, jaddadallahu lahu minal hasanat, Allah perbaharui selalu baginya daripada kebaikan-kebaikan. Jadi ketika kita para jemaah sampai ke mikat, lalu di sana kita mengambil mikat dan memakai kain ihram, maka Allah akan mensucikan kita daripada dosa-dosa, dan kebaikan-kebaikan selalu diperbaharui, ditambah oleh Allah setiap waktu untuk orang yang melakukan ibadah haji. Wa idza qala labbaik Allahumma labbaik, ketika orang yang datang melakukan haji itu atau umrah berkata labbaik Allahumma labbaik, ajabahu Rabbu azza wa jal bilabbaika wa sa'daika asma'u kalamuka wa anduru ilaika. Allah menjawab kata-katanya dengan lafaz labbaika wa sa'daika. Ku terima panggilanmu dan kebahagiaan untukmu. Asma'u kalamaka, aku mendengar kata-katamu, kata Allah, wa anduru ilaika, dan aku memperhatikan dengan penuh rahmat kepadamu. Fa idza dakhala Makkah, lalu ketika orang tersebut sudah masuk ke kota Mekah, wa tafa, dan dia melakukan tawaf, wa sa'a bainas Safa wal Marwah, lalu dia melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, wa salallahu lahul khairat, niscaya Allah tuangkan baginya berbagai macam kebaikan. Fa idza waqafa bil abi arafatin, ketika orang itu sudah melakukan wukuf di Arafah, wadajatil aswadu bil hajar,
dan ketika itu suara-suara terdengar dengan berbagai macam hajat. Artinya ketika di Arafah orang menyampaikan berbagai macam doa, bahallahu bihim malaikatu sab'i samawat, Allah membanggakan dengan mereka itu kepada para malaikat 7 pedala langit. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, malaikati wa sukkana samawati, hai para malaikatku dan penduduk seluruh langitku, kata Allah. Ama tarawna ila ibadi, tidakkah kalian melihat kepada para hambaku? Atuni min kulli fajjin amik, yang mana mereka datang kepadaku dari seluruh penjuru dunia, syaksan ghabaran, dalam keadaan kusut lagi penuh dengan debu. Qad anfaqu amwala watta'abu abadana, di mana mereka sudah menghabiskan banyak sekali harta mereka, sudah membuat badan mereka menjadi letih. Fawa izzati wa jalali wa karami, kata Allah, maka demi kemuliaanku, ketinggianku, keagunganku, la ahabbanna masiyahum bimuhsinihim, sungguh akan aku hilangkan kejahatan-kejahatan orang-orang yang jahat di antara mereka itu dengan sebab orang-orang yang berbuat baik di antara mereka itu. Jadi para jamaah, ketika kita berada di padang Arafah, lalu memanjatkan berbagai macam doa, berbagai macam keinginan kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu membanggakan kita kepada para malaikatnya, membanggakan kita kepada seluruh penduduk langit, sehingga Allah mengajak para penduduk langit untuk melihat orang-orang yang sedang melakukan ibadah haji, yang datang dari seluruh penjuru dalam keadaan badan penuh dengan keletihan, dalam keadaan menghabiskan berbagai macam harta, dalam keadaan kusut, dalam keadaan berdebu. Maka Allah berjanji demi kemuliaannya, demi ketinggiannya, demi keagungannya, orang-orang yang berdosa di antara orang yang melakukan ibadah haji itu akan diampuni dosanya oleh Allah dengan sebab orang-orang yang berbuat baik di antara mereka. Wala ukhrijannahum minat dunubi kayaumin waladathu ummahatuhum, dan aku, kata Allah, akan mengeluarkan mereka itu daripada dosa-dosa seperti hari mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka. Jadi ketika ibadah haji sudah kita laksanakan, maka Allah berjanji kita akan keluar daripada dosa, artinya bersih daripada dosa, persis seperti hari dilahirkan oleh ibu, tanpa membawa sedikit pun dosa. Faidza ramul jibara, ketika mereka melemparkan jumrah, wa halakur ru'usa, dan mereka sudah mencukur kepala mereka, wazaral baita, lalu mereka menziarahi rumah, yaitu dengan melakukan tawaf ifadah, nada munadin mim batnanil ars, lalu ada penyeru dari bawah aras. Ketika orang-orang yang melakukan ibadah haji sudah mau menyelesaikan ibadahnya, yaitu dengan melakukan tahallul yang ditandai dengan mencukur rambut atau memotong rambut, dengan melakukan tawaf ifadah, maka ketika itu di bawah aras ada malaikat yang menyeru. Kata para malaikat yang menyeru itu, irji'u maghfuran lakum wasta'naful amal, kembalilah kalian ke tempat kalian masing-masing dalam keadaan diampuni bagi kalian, dan mulailah kalian beramal kembali. Jadi hadis ini para jamaah menggambarkan kepada kita betapa besar sekali keutamaan ibadah haji. Jadi setiap kegiatan, setiap perjalanan dalam melakukan ibadah haji itu
Tidak ada balasan yang diberikan oleh Allah kecuali dosa-dosa diampuni bagi para pelaksana ibadah haji tersebut, baik orang-orang yang baik di antara mereka ataupun orang-orang yang jahat. Orang yang jahat di antara mereka sekalipun yang melakukan ibadah haji akan diampuni oleh Allah dengan sebab di antara mereka ada orang-orang yang baik. Hadis ini juga jadi pelajaran bagi kita para jemaah bahwa orang-orang yang jahat bisa diampuni oleh Allah kalau mereka mau bergaul dengan orang-orang yang baik. Jadi menyodar tim kita mengon urung-urung yang urung yang godnya menjadi penyebab untuk diampuni oleh Allah dosa katanya urung-urung yang buruk. Qala haddatsana Muhammad bin Daud, haddatsana Muhammad bin Ahmad, haddatsana Muhammad bin Abdullah, haddatsana Abdullah, haddatsana Muhammad bin Sabbah, haddatsana Yazid bin Harun an-Nasir bin Hajib an Muhammad bin Ka'ab an Ali karamallahu wajhah. Dari Sayyidina Ali, semoga Allah memuliakan wajahnya. Qal, Sayyidina Ali berkata, kuntu ta'ifan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Baitillahil Haram. Aku sedang melaksanakan tawaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Baitillahil Haram. Fakultu, lalu aku berkata, kata Sayyidina Ali, fidauka abi wa ummi ya Rasulullah. Tebusanmu adalah ayah dan ibuku wahai Rasulullah. Ma hadzal bait. Apa keutamaan rumah ini? Jadi Sayyidina Ali ketika sedang tawaf bersama Nabi, beliau bertanya kepada Nabi, apa kelebihan Ka'bah? Apa kelebihan Baitullah itu? Faqala li. Lalu Rasulullah berkata kepadaku, kata Ali, ya Ali, assasallahu subhanahu wa ta'ala hadzal bait fi darid dunya kafarata li dunubi ummati. Allah membangun rumah ini di dunia adalah sebagai kafarat bagi dosa-dosa umatku. Jadi kata Rasulullah, kelebihan daripada Ka'bah itu adalah merupakan tempat diampuninya dosa-dosa oleh Allah. Maka siapapun yang berkunjung ke Ka'bah tersebut, tawaf mengelilinginya, maka tidak ada balasan bagi orang tersebut kecuali terampuni seluruh dosanya. Fakultu, lalu aku berkata lagi, kata Sayyidina Ali, fidauka abi wa ummi, tebusanmu ayah dan ibuku wahai Rasulullah. Ma hadzal hijrul aswad. Apa keutamaan batu hitam ini? Qal, Rasulullah menjawab, tilka jauratun kanat fil jannah. Sebenarnya batu hitam itu, kata Rasulullah, adalah mutiara yang diturunkan, yang berada di dalam surga. Ahbatahallahu ila dunya, lalu batu tersebut Allah turunkan ke dunia. Laha syi'aun kasyi'ail syam, kasyi'ail syam. Sebelumnya batu tersebut punya cahaya, kata Rasulullah, persis seperti cahaya matahari. Lalu washtaddat suwaduha, lalu batu itu menjadi berwarna hitam. Wa taghayyara launuha, berubah warnanya. Lamma masatha aidil musyrikin, manakala batu itu disentuh oleh tangan-tangan orang-orang yang musyrik. Nah, jadi batu yang ada di pinggir Ka'bah itu para jemaah, di salah satu sudut Ka'bah, yang batu itu yang orang berlomba untuk mencium batu itu, namanya Hajar Aswad. Dulu kata Rasulullah, batu itu sebenarnya mutiara dalam surga, diturunkan oleh Allah ke dunia. Waktu batu itu diturunkan ke dunia, dia bercahaya seperti cahaya matahari.
Tapi lama-kelamaan warnanya berubah menjadi hitam karena sentuhan-sentuhan tangan orang-orang musyrik. Apalagi kalau kita baca sejarah para jamaah, kota Mekah itu lama sekali, ratusan tahun dikuasai oleh orang musyrik yang ditandai dengan banyaknya patung-patung berhala diletakkan dalam Ka'bah. Jadi karena itulah berubah warnanya menjadi hitam. Tapi sebahagian orang ada yang mengatakan bahwa perubahan warna hitam itu karena batu itu menyerap dosa-dosa orang-orang yang menyentuhnya, orang-orang yang menciumnya. Jadi wadah urung dia cuma matanya dosa urungnya diserap oleh batenya sehingga warna batu itu berubah menjadi hitam. Qala haddatsana Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad, haddatsana Faris bin Marduyah, haddatsana Muhammad bin Fad, haddatsana Abul Walid, haddatsana Abdul Qahir bin Sara. Qal haddatsana Abi an Kananah, haddatsana Abbas bin Mirdas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a Aisyah Arafah li ummatihi birrahmah wal maghfirah. Rasulullah di sore hari Arafah beliau berdoa untuk umatnya agar diberikan oleh Allah rahmat dan ampunan. Fa'aksara doa, lalu Rasulullah memperbanyak doa. Fa'ajabahu rabbuh bi anni fa'altu illa dulma ba'dihim ba'dah. Maka seluruh doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah di sore Arafah itu diterima oleh Allah dengan kata Allah bi anni fa'altu, aku lakukan apa yang engkau mau, illa dulma ba'dihim ba'dah, kecuali kezaliman sebahagian mereka itu terhadap sebahagian. Artinya doa Rasulullah itu diterima oleh Allah sehingga dosa dengan Allah, dosa kita dengan Allah semuanya diampuni oleh Allah. Tapi dosa kita terhadap sesama manusia yang disebut dengan kezaliman tidak diampuni oleh Allah. Qal ay Rabbi, lalu Rasulullah mendesak, wahai Tuhanku, kata beliau, innaka qadirun ala antasiba hadzal madlum khairam mim madlamatihi li hadzal zalim. Sesungguhnya engkau maha kuasa untuk memberikan pahala terhadap orang yang dizaliminya yang lebih baik daripada dia menuntut orang-orang yang menzaliminya. Jadi Rasulullah ingin agar Allah juga mengampuni dosa kita dengan sesama manusia. Kata Rasulullah kepada Allah, ya Allah, engkau mampu memberikan kepada orang-orang yang dizalimi itu pahala yang lebih besar daripada dia menuntut orang-orang yang menzalimi dia. Nyoba sadanya daripada dituntut ngon hitungan, ya Allah, nabi pahala lain uji beraya kon nabi rada pun ya ayu tuntut ba urang ji. Ya kun. Nah, falam yajibu tilkal asyiyah. Allah tidak mengijabah, tidak menerima, belum menerima doa Rasulullah pada sore itu. Falamma kana ghadatal Muzdalifah, lalu besoknya di hari pagi, di pagi hari Muzdalifah, artinya di Muzdalifah, a'adat doa. Rasulullah mengulangi doa itu lagi. Fa'ajabahu rabbuh, lalu diterima doanya oleh Allah. Bi anni qad ghafartu lahum, dengan bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni bagi mereka itu. Jadi pada akhirnya karena desakan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa kita dengan sesama makhluk pun dijamin oleh Allah akan diampuni.
tetap diampuni Allah. Thumma, kemudian setelah doanya diijabah oleh Allah, tabassama Rasulullah, tersenyumlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'du ashabih, lalu sebahagian sahabat-sahabatnya yang melihat itu berkata, "Ya Rasulullah, tabassamta fi sa'atin lam takun tabassama fiha." Kamu tersenyum pada waktu yang kami tidak pernah melihat kamu tersenyum seperti itu. Qal, Rasulullah menjawab, "Ibtasamtu inna aduwallahi iblis la'anallahu lamma alima annallaha qad istajaba li fi ummati ahwa yad'u bil wail watsabur yahutsu turaba ala ra'sihi." Kata Rasulullah, aku tersenyum karena musuh Allah iblis alaihi laknatillah, ketika dia mengetahui bahwa Allah sudah mengistijabah doaku untuk umatku, dia menjatuhkan diri sambil mengatakan, "Wail sabur, celaka, celaka, celaka itu iblis, celaka itu iblis." Wa yahussu turaba ala ra'sihi, dan dia menaburkan tanah di atas kepalanya. Jadi dekim Rasulullah keadaan iblis rupanya. Ngodhat iblis kain gule-gule lah apa yang berturah dan nyamban bengeh ji, karena Allah menerima doa Rasulullah. Maka para jamaah, ada satu hadis diriwayatkan, saya temukan di dalam kitab Sirajul dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi. Kitab tersebut adalah syarah daripada kitab Minhajul Abidin Imam Nawawi, Sirajul Talibin nama kitab tersebut. Suatu hari Rasulullah sedang duduk-duduk di masjid, bersandar di tiang masjid, lalu beliau tersenyum. Para sahabat melihat, tapi tidak ada yang berani bertanya kenapa Rasulullah tersenyum. Lalu Sayyidina Umar memberanikan diri untuk bertanya. Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum? Kami tidak melihat sesuatu." Lalu Rasulullah menjawab, "Ya Umar, aku melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menyidangkan dua orang umatku. Orang yang dizalimi di dunia, dia menuntut kepada Allah agar orang yang menzaliminya, dia menuntut kepada Allah agar diberikan haknya daripada orang yang menzaliminya. Lalu Allah bertanya kepada orang yang terzalimi itu, apa yang engkau inginkan dari sahabatmu? Dia menjawab, "Ya Allah, berikanlah pahala orang tersebut kepadaku." Lalu Allah berkata kepada orang yang menzalimi, "Kawanmu menuntut agar pahalamu diberikan kepada dia, berikan pahalamu kepada dia." Orang yang menzalimi di dunia menjawab, "Ya Allah, tidak ada yang bisa aku berikan karena seluruh pahalaku telah habis diberikan untuk orang lain." Maka kata Allah kepada orang yang dizalimi, dia tidak bisa memberikan lagi pahala karena sudah habis. Lalu apa yang engkau tuntut padanya sekarang? Kata orang yang dizalimi, "Kalau begitu wahai Allah, ambil dosa-dosa kesalahanku, bebankan kepada dia." Ketika itu dia katakan, Allah menyuruh orang itu untuk berdiri melihat ke hadapannya. Ketika dia melihat ke hadapannya, terlihatlah padanya ada tempat yang begitu indah, yang dipenuhi dengan rumah-rumah yang besar, yang bertingkat, yang sangat tinggi, yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, yang penuh dengan berbagai macam nikmat. Lalu dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, untuk siapa ini engkau siapkan? Untuk para nabi-Mu kah? Untuk orang-orang yang syahidkah? Untuk orang-orang yang siddiqkah?" Allah menjawab, "Liman lahu saman." Untuk orang-orang yang mampu membayar harganya, kata Allah. Lalu orang itu bertanya lagi kepada Allah, "Siapa yang mampu membayar harganya, ya Allah?" Kata Allah, "Kamu bisa membayar harganya. Bagaimana? Ampuni kesalahan, maafkan kesalahan sahabatmu tersebut,
niscaya kamu bisa masuk ke dalamnya. Lalu dia mengganding, ya, memaafkan saudaranya yang dia tuntut, dan Allah memerintahkan khudz biyadihi fa'adkhilhu ilal jannah. Ambil, gandeng tangannya, masukkan dia bersamamu ke dalam surga. Jadi akhirnya dua-dua para jemaah, yang menzalimi dan yang terzalimi, dua-dua masuk ke dalam surga. Nah, mereka pitanya obek dah harap kan boleh nyanti sehingga tena salah bago anda lagi mah teman dah mau di surga anak tente katanya yang merumpok lagi yang kadang kurang lain, jadi tetap dalam kemah para jemaah. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, meriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, man hajjal baita wa lam yarfus wa lam yafsuk raja'a kayaumi waladathu ummu. Siapa saja yang berhaji ke Baitullah, lalu di dalam pelaksanaan ibadah hajinya dia tidak melakukan yarfus, yaitu tidak melakukan kegiatan bersenang-senang dengan istri, walam yafsuk, dan tidak melakukan kefasikan, tidak membunuh hewan, binatang dan sebagainya, raja'a, niscaya dia akan kembali dari ibadah haji tersebut kayaumi waladathu ummu, seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan tentang ini para jemaah dengan Allah sebutkan al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu adalah pada bulan-bulan tertentu. Faman farada fihinnal hajj, siapa saja yang telah menetapkan dirinya untuk melakukan ibadah haji pada bulan-bulan tertentu tersebut, ya, faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuka wala jidala, maka jangan dia melakukan rafasa, bersenang-senang dengan istri, wala fusuka, jangan melakukan fusuk, yaitu dengan membunuh sesuatu yang dilarang di tanah haram, wala jidala, dan jangan dia berdebat. Maka ketika kita melakukan ibadah haji para jemaah, sangat perlu kita mampu mengendalikan diri, bersabar dari apapun. Tanya kadang dah sabar hana tamu cukeh macam-macam ngan promoh tu, tapi dah sabar apa delat ibu-ibu panitia buat pelaksanaan ibadah haji. Bantelan ibu-ibu baju kampepep ke kadawa, ka pakai ngawanya. Padahal itu termasuk yang dilarang oleh Allah, yaitu wala jidala. Bahkan kadang-kadang dengan panitia ibadah haji dawa, ngon rumah dawa. Hingga na yang wateja mandang rumah, watewo ka kon rumah beli kacri di bab kubur ibadah haji. Nyo yang sangat disayangkan. Maka perlu sekali di dalam melakukan ibadah haji itu pengendalian diri, sehingga kita mampu bersabar. Sebenarnya menurut Sayyidina Umar bin Khattab, kalau kita ingin melihat orang itu adalah orang baik, lihatlah pada safarnya. Kan inoy musujid nang ingurunggot para jemaah. Kan inoy musujid pada nak ingurunggot dalam safar. Nyong musuh contoh, ada beberapa orang di antara kita jemaah mengimpah subuhnya ingin safar, melakukan kunjungan safari subuh ke Simulu, ya kan? Simulu yang binabang tadi. Yang tak nak ngurung nyangat dalam perjalanan, dalam motor, dalam kapal gibat. Disitulah muncul karakter asli seseorang. Begitu juga orang yang melakukan ibadah haji. Kon ni noi kampung yang tanginggot, buat dalam perjalanan melakukan ibadah haji gibat. Nah, nyan tanginggot. Puna pakai ngemani dia ibadah haji, puna proteh je, puna perusak meja-meja go bidi kadang, gadoh tilau-tilau go bidi kadang, kiban kubur bidi. Di sana bisa kita melihat karakter seseorang, baikkah dia atau dia sebenarnya orang buruk atau orang jahat. Ya. Maka bersabar,
jangan sampai kita melakukan 3 larangan, yaitu rafasa, fusuka, dan jidala dalam ibadah haji. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala annahu qala, diriwayatkan daripada Umar bin Khattab, semoga Allah ridha untuk beliau, bahwa sesungguhnya beliau berkata, man ata hadzal bait wa la yuridu illa iyyah, siapa saja, kata beliau, yang mendatangi rumah Allah tersebut dan dia tidak punya maksud kecuali hanya Allah, artinya hanya untuk beribadah, fatafa bihi tawafan, lalu ia mengerjakan ibadah tawaf di bait itu, kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummu, niscaya keluar ia daripada dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Dalam apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ini, para jemaah, untuk mendapatkan ampunan dosa dalam pelaksanaan ibadah haji disyaratkan wala yuridu illa iyah, jangan punya maksud lain, jangan punya maksud terselubung di balik pelaksanaan ibadah haji. Hanya maksud kita yaitu melaksanakan ibadah semata karena Allah. Baik maksud untuk minta follower, bak ubud rukun haji. Merimnya maksud minta follower tanya, handa update status ketika sedang melakukan ibadah haji. Hana kegiatan yang hana tak update, nyan kadang nyan maksud kali karena Allah, maka tidak perlu update status munyo gedanya tengah lakukan ibadah haji, munyo tak lakukan ibadah umrah, ya, tidak perlu tak update status gedanya, karena akan membuat berpaling niat gedanya. Tak takutkan hana tak pegah gedanya urang yang update statusnya niatnya bukan lagi karena Allah, tapi kita khawatirkan, kita takutkan itu akan membuat berpalingnya niat kita daripada semata-mata ikhlas kepada Allah, ada campur dengan yang lain. Ketika kita punya niat bercampur dengan yang lain, maka Allah akan menolak. Allah tidak suka dimadu, para jemaah. Jangankan Allah maurinang dan aku madu bengeh gini. Ya, banda pegah undang mencekot ka kunang kerapa aja katanya. Ya, ku hawan ku hadranyan ku nyan urinang. Allah sangat benci kalau diduakan. Maka jangan menduakan Allah dalam ibadah. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya beliau bersabda, ma ru'iya syaitanu yauma qud huwa fihi adhafun wala ahkarun wala aghitun min yaumi arafah. Tidak terlihat syaitan, kata Rasulullah, pada suatu hari pun yang dia pada hari tersebut lebih lemah dan lebih hina dan lebih dongkol daripada hari Arafah. Wa ma dzalika illa lima ra'a min nuzulir rahmah. Kenapa syaitan pada hari Arafah itu sangat lemah, sangat hina, sangat dongkol? Karena ia melihat turunnya rahmat Allah terhadap orang-orang yang melakukan ibadah haji. Wa tajawazallahu an dunubil udum, dan Allah ampuni dosa-dosa besar yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Walam yara qabla dzalika mithlu illa ma ru'ya min yaumi badrin. Dan belum pernah terlihat, kata Rasulullah, sebelum hari itu seumpamanya, kecuali apa yang terlihat pada hari Badar. Jadi banyaknya rahmat, besarnya rahmat yang Allah turunkan pada hari Arafah belum pernah ada terjadi, kata Rasulullah, pada hari-hari yang lain, kecuali yang hanya pernah seperti itu, yaitu pada hari Badar, yaitu pada tahun yang kedua Hijriah,
dalam bulan Ramadan ketika 300-an kaum muslimin yang terdiri dari muhajirin dan ansar berperang melawan 1000-an kaum musyrikin Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Ketika itulah turun rahmat yang sangat besar yang menyamai turunnya rahmat setiap hari Arafah. Hari lain belum pernah terlihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah, mudah-mudahan beberapa hadis yang kita sampaikan pada malam ini dapat memotivasi kita seperti yang kita sampaikan di pertama, untuk punya minimal niat, keinginan untuk menuju Baitillahil Haram, melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Dan bagi yang telah melaksanakan ibadah haji, insya Allah telah mendapatkan pengampunan dosa seperti apa yang disampaikan, yaitu keluar daripada dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibu. Maka ilah beramal baik-baik saja. Jangan lagi kotori lembaran-lembaran catatan kehidupan dengan berbagai noda dosa, sehingga di saat kita kembali kepada Allah, yang tersisa tercatat di dalam buku catatan kita hanyalah kebaikan-kebaikan semata. Mungkin sampai di sini pengajian kita malam ini. Insya Allah besok subuh, kalau tidak ada halangan, kita para jemaah akan mengkaji tentang beberapa kayak hukum yang berkaitan dengan ibadah kurban. Kita tutup dengan pengajian kita dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.